DPRD Kabupaten Tapin sambangi Pemkab Balangan diskusikan media center. DPRD Balangan setujui bersama penyempurnaan Raperda APBD tahun 2021. BPBD Balangan gelar rakor terkait posko pusat pengendalian, data, informasi, dan operasi penanganan COVID-19. Resmi terbentuk, sebanyak 34 pengurus KMB Muntai dilantik. Dandim 1001 Amuntai Balangan, Letkol Infantri Aldin Hadi harapkan sinergitas yang baik bersama masyarakat Balangan. PT Adaro Energi serahkan bantuan 20 konsentrator oksigen untuk Balangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Hayatunisa, berikut batarbangan selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tapin dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapin datangi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan untuk silaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai media center Pemkab Balangan di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan, Senin 30 Agustus 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tapin dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin datangi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan untuk silaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai media center Pemkab Balangan di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan, Senin 30 Agustus 2021. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin sekaligus Ketua Rombongan, Haji Mukhtar mengatakan selain bersilaturahmi kedatangannya beserta jajaran untuk menggali informasi mengenai media center. Karena di Balangan ini untuk media center lebih maju dibanding Tapin. Lebih lanjut Haji Mukhtar menjelaskan ia juga meminta informasi, meminta masukan mengenai media center itu sendiri. Mencari berita-berita tentang berita yang menarik dan yang baik itu di masyarakat maupun di organisasi ataupun di tokoh-tokoh, sehingga berita-berita itu memberikan suatu kebaikan daerah, menunjukkan bahwa itu maju. Menanggapi kedatangan DPRD Kabupaten Tapin dan Diskominfo Kabupaten Tapin, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan, Muhammad Nur mengatakan suatu kehormatan sudah didatangi ke Kabupaten Balangan. Sekaligus kita sharing dengan Kabupaten Tapin, memang ada kelebihan kita, mohon maaf Pak Wakil Ketua, memang ada kelebihan kita dari Kabupaten Tapin maupun mungkin dari kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Muhammad Nur mengatakan ini tentu berkat kerjasama kawan-kawan yang dulu di bidang pengelolaan informasi dan saluran komunikasi publik, yang dipimpin Kepala Bidang sekaligus mengelola media center S. Enggo Widodo. Lanjut Muhammad Nur mengatakan seperti diketahui, dalam pemaparan untuk info publik sudah masuk dalam 7 besar nasional. Dan tahun ini pun seadanya diadakan penilaian, diharapkan masuk dalam 10 besar, dan itu membuktikan pengelolaan media center di daerah sudah bagus. Di samping itu, Kabid PIKP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan, S. Enggo Widodo mengatakan dari segala hal yang bisa disampaikan yang menjadi kata kunci adalah semangat dan kerja sama tim. Semangat dan mencintai apa yang menjadi profesi kita, tentu itu akan memberikan kebaikan ya, memberikan manfaat. Sehingga
spirit dari kawan-kawan yang saat ini diberi tanggung jawab untuk mengelola media center ini tentu sangat kita perlukan, dan terbukti dari apa yang menjadi agenda kunjungan dari DPRD Kabupaten Tapin ini menjadi bagian yang membanggakan ya, yang tentu saja ini patut menjadi tambahan spirit bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kerja kita, meningkatkan kinerja kita, sehingga kedepannya media center pemerintah Kabupaten Balangan terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk media center pemerintah Kabupaten Balangan. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. DPRD Kabupaten Balangan gelar rapat paripurna persetujuan bersama penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda Kabupaten Balangan tentang perubahan APBD tahun 2021 di ruang rapat DPRD Balangan Senin 30 Agustus 2021. DPRD Kabupaten Balangan gelar rapat paripurna persetujuan bersama penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda Kabupaten Balangan tentang perubahan APBD tahun 2021 di ruang rapat DPRD Balangan Senin 30 Agustus 2021. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Balangan, Supiani menyampaikan sangat mengapresiasi terkait usulan Raperda penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan tentang perubahan APBD tahun 2021 ini. Supiani mengungkapkan penerimaan pembahasan kesepakatan dan persetujuan dari Dewan merupakan sebuah bukti akan komitmen dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan baik. Lanjut, Supiani menambahkan sebagaimana diketahui bahwa persetujuan bersama ini yakni dari pimpinan, fraksi dan anggota Dewan bersama pemerintah Kabupaten Balangan yang telah diajukan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk diselaraskan dengan APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN Perubahan Pusat untuk mempercepat dan mengefektifkan pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Perubahan anggaran dan persetujuan ini menunjukkan kesepakatan dalam merespon kebutuhan masyarakat.
Laporan Banggar DPRD Kabupaten Balangan yang dibacakan perwakilan tim Banggar DPRD Kabupaten Balangan, Supianor mengatakan dalam pasal 24 Tata Tertib DPRD Kabupaten Balangan bahwa telah adanya evaluasi dari Gubernur. Hasil evaluasi tersebut dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan penyempurnaan bersama antar pemerintah daerah yang diwakili oleh tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD yang diwakili oleh Badan Anggaran DPRD. Supianor menjelaskan dalam skema pembahasan hasil evaluasi tersebut, ditetapkan hasil penyempurnaannya dalam bentuk surat keputusan DPRD yang juga disertai dengan persetujuan dan tanggapan secara tertulis dari pimpinan fraksi-fraksi DPRD. Terakhir, Supianor juga mengatakan bahwa kesesuaian dalam perubahan APBD Kabupaten Balangan tahun 2021 dengan peraturan perundang-undangan patut untuk diberikan apresiasi, karena dengan adanya kesesuaian tersebut menyatakan bahwa perubahan APBD Kabupaten Balangan tahun 2021 telah memenuhi syarat dan siap untuk dilaksanakan. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pandemi belum berakhir, memaksa kita untuk terus berpikir, menjalani hidup yang semakin getir. Vaksin telah hadir. Warga Indonesia kini tak perlu khawatir. Selamat siang, Mbak. Kami dari rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi Bapak Anda saat ini sedang kritis. 70% dari jumlah populasi Indonesia akan divaksinasi agar terbentuk herd immunity. Haruskah divaksin? Ya, demi keselamatan diri, masyarakat, dan keluarga tercinta. Ragu? Tidak lagi. Karena semua sudah dijamin oleh para ahli dari BP POM, serta dinyatakan halal dan suci oleh MUI. Untuk kita yang masih harus bekerja di luar rumah, tetap jalani protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Untuk barisan putih yang sudah merasa letih, jangan beralih, agar kita tidak tertatih dan semua akan segera pulih. Untuk apa ragu jika hidup begitu berarti untukmu? Lantas, kapan? Setelah mereka yang berdiri di barisan depan. Saya telah divaksin, aman, halal, suci, dan terlindungi dari COVID-19. Tetap menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bekerja sehat produktif dengan vaksinasi COVID-19. Vaksin, saya yakin. Vaksin untuk kita. Dipersembahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan gelar rapat koordinasi terkait posko pusat pengendalian, data, informasi, dan operasi penanganan COVID-19 bertempat di halaman kantor Diskominfo Balangan, Senin 30 Agustus 2021. Penambahan atau keperluan selanjutnya tanda pengaktifan BPBD Kabupaten Balangan gelar rapat koordinasi terkait posko pusat pengendalian, data, informasi, dan operasi penanganan COVID-19. Bertempat di halaman kantor Diskominfo Balangan, Senin 30 Agustus 2021. Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Balangan Haji Rahmi, Kabak Ops Soni, Kabid PIKP S. Enggo Widodo, perwakilan Dandim 1001 Amuntai Balangan, perwakilan Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Pak Suhayi sudah
ya surat petugas ataupun Berkenaan dengan koordinasi bersama beberapa stakeholder dan instansi terkait terhadap pengaktifan kembali posko induk penanganan COVID-19 di Kabupaten Balangan. Posko ini berfungsi sebagai pusat pengendali operasi baik yang bersifat pencegahan sosialisasi ataupun operasi terkait dengan penegakan disiplin dan operasi penanganan kasus. Sekretaris BPBD Kabupaten Balangan Haji Rahmi menyampaikan target berdirinya posko ini bertujuan untuk menurunkan dan memperketat prokes, serta diharapkan bisa menjadi pusat komando terkait dengan pusat informasi dan data. Semua data terpusat, terhimpun dan dapat terpublikasi melalui posko ini, sehingga dapat diklaim sebagai data dan informasi dari Satgas COVID-19 di Kabupaten Balangan. Artinya ketika terjadi ada yang terpapar, ada yang meninggal, ini melalui posko induk inilah informasinya untuk diteruskan kepada instansi teknis yang akan menangani. Lebih lanjut, Haji Rahmi menambahkan adapun alasan dibangunnya posko di depan halaman Kominfo ini karena dirasa tempatnya yang strategis dan ingin mempertajam peran fungsi dari Satgas sehingga lebih maksimal, terintegrasi dan terorganisasi dengan baik. Terakhir, Haji Rahmi mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Balangan untuk tetap mentaati protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak dan sering mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer. Kegiatan di posko pusat nantinya setiap pergantian jadwal penjagaan dilakukan apel untuk fasilitas yaitu orari per kecamatan untuk pusat informasi, kontak WhatsApp atau telepon yang bisa dilaporkan mengenai masalah COVID-19 dan data rekapitulasi update COVID-19, serta fasilitas penunjang lainnya. Bella Kirarendra dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Sebanyak 34 pengurus Kerukunan Mahasiswa Balangan Amuntai periode 2021-2022 resmi terbentuk dan dilantik oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Akhriani di Mahligai Mayamaurai, Kamis 2 September 2021. Sebanyak 34 pengurus Kerukunan Mahasiswa Balangan Amuntai periode 2021-2022 resmi terbentuk dan dilantik oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Akhriani di Mahligai Mayamaurai, Kamis 2 September 2021. Mewakili Bupati Balangan Abdul Hadi, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Akhriani menyampaikan selamat atas terbentuknya KMB Amuntai ini. Akhriani mengatakan jika suatu organisasi sudah dibentuk, maka eksistensinya pun sudah harus dijaga dengan baik dan bisa menjalankan rodanya untuk memberikan manfaat dari keberadaannya. Di samping itu, Akhriani berharap dengan adanya organisasi KMB Amuntai bisa menjadikan wadah para generasi muda Balangan untuk bergerak bersama dalam pembangunan daerah. Ini satu terobosan yang sangat positif bagi kami, ya, bagi adik-adik, ya. Jadi bukan hanya KMB yang berada di luar Balangan, tapi juga KMB yang berada secara domisili personnya ada di Balangan, tapi justru perkuliahannya ada di daerah Amuntai. Ketua KMB Amuntai, Abdurrahman Sidik mengatakan ini kali pertama KMB Amuntai dibentuk, sehingga kepengurusannya pun terbilang singkat di masa periode 2021-2022, dan perlu adanya persiapan yang matang dalam menjalankan organisasi tersebut. Terlebih, sebut Sidik, Kerukunan Mahasiswa ini tergabung dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga ia berharap sebagai pengurus, wadah ini bisa dianggap sah keberadaannya di Kabupaten Balangan. Langkah selanjutnya, banyak sekali program kerja yang ingin kami laksanakan. Salah satunya mungkin sudah ada beberapa kalau dari kami kan rencananya program kerja ini
dari pengabdian masyarakat dan sebagainya sudah ada. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Acara pisah sambut Komandan Kodim 1001 Amuntai Balangan yang digelar pada Selasa malam 31 Agustus 2021 di kediaman Bupati Balangan berlangsung khidmat. Dan Dim 1001 Amuntai Balangan yang sebelumnya dijabat Letkol Infantri Ali Ahmad Satriadi kini dijabat oleh Letkol Infantri Aldin Hadi Selasa 31 Agustus 2021. Acara pisah sambut Komandan Kodim 1001 HSU Balangan yang digelar pada Selasa malam 31 Agustus 2021 di kediaman Bupati Balangan berlangsung khidmat. Dandim 1001 HSU Balangan yang sebelumnya dijabat Letkol Infantri Ali Ahmad Satriadi kini dijabat oleh Letkol Infantri Aldin Hadi. Pada acara pisah sambut tersebut, Bupati Balangan Abdul Hadi turut menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan selama bertugas di Balangan pada khususnya. Tak lupa Abdul Hadi juga mengucapkan selamat datang kepada Dandim 1001 HSU Balangan yang baru, Letkol Infantri Aldin Hadi. Kiranya dengan kepemimpinan yang baru ini bisa terciptanya kerjasama yang baik. Dan ini sangat unik, menarik perhatian saya dan sangat bagus untuk ditiru oleh daerah-daerah lain. Sehingga kerukunan umat beragama bisa menjadi potensi untuk mengembangkan wilayah di daerah tersebut. Ditemui usai acara, Letkol Infantri Ali Ahmad Satriadi mengatakan, selama berdinas 32 bulan lamanya sangat merasa berkesan sekali dengan masyarakat dan keindahan Balangan, seperti di Kecamatan Halong yang menjadikan daerahnya sebagai miniatur dari Indonesia. Selanjutnya yang paling berkesan pada saat menjadi Dandim 1001 HSU Balangan, Letkol Infantri Ali Ahmad Satriadi mengungkapkan dirinya sangat senang dengan adanya kekompakan dari seluruh rekan media di Balangan bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang diharapkan sinergitas ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Di samping itu, Letkol Infantri Aldin Hadi yang selanjutnya menjabat sebagai Dandim 1001 HSU Balangan mengucapkan terima kasih dan sangat berbangga bisa mendapatkan amanah sebagai Komandan Kodim di 2 kabupaten ini. Menurut Letkol Infantri Aldin Hadi, 2 kabupaten tersebut merupakan salah satu tantangan pribadi untuk menjaga amanah dari pimpinan Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas yang tentunya perlu ada dukungan penuh dari seluruh masyarakat demi terjalinnya mitra yang baik. Serta wilayah atau daerah dengan baik, sehingga yang dari pejabat lama Letkol Infantri Ahmad Ali bisa saya lanjutkan. Alkori dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan
dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Melalui program Adaro Berjuang untuk Indonesia, PT Adaro Energi Tbk berikan bantuan 20 konsentrator oksigen, 4.000 paket vitamin, dan 400 paket masker untuk Kabupaten Balangan, Rabu 1 September 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Hetunisa, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui program Adaro Berjuang untuk Indonesia, PT Adaro Energi Tbk berikan bantuan 20 konsek traktor oksigen, 4.000 paket vitamin dan 400 paket masker untuk Kabupaten Balangan, Rabu 1 September 2021. Serah terima bantuan yang dilaksanakan di RSUD Balangan ini diberikan langsung oleh Presiden Direktur PT Adaro Energi Tbk Garibaldi Thohir, disambut Bupati Balangan Haji Abdul Hadi dan Wakil Bupati Balangan Haji Supiani. Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT Adaro Energi Tbk, Garibaldi Thohir mengatakan Adaro sangat memahami bahwa dukungan moral dan material akan sangat membantu penanganan pasien dan menjaga semangat para tenaga kerja kesehatan. Garibaldi Thohir berharap unit konsentratор oksigen ini akan melengkapi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dalam menangani pasien COVID-19 yang membutuhkan oksigen. Garibaldi Thohir juga turut mengungkapkan, bantuan vitamin ini diberikan untuk membantu penyembuhan pasien COVID-19 dan masyarakat yang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Sementara itu, Bupati Balangan, Haji Abdul Hadi mengatakan terima kasih dan selamat datang kepada Presiden Direktur PT Adaro Energi Tbk, Garibaldi Thohir dan rombongan di Kabupaten Balangan. Atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Adaro Indonesia yang telah berkenan memberikan bantuan masker 4.000, kemudian vitamin, kemudian ada konsentrat oksigen, 20 konsentrat oksigen, dan kami yakin ini sangat bermanfaat. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.